Kita langsung baca kitab suci di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat. Injil Yohanes pasal 6. Kita mulai membaca dari ayat ke-40. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Dia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti yang hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Atau meskipun nenek moyangmu sudah pernah makan mana di padang gurun, mereka toh akhirnya mati juga. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimanakah ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Semua membaca bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dari daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sudah benar-benar makan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku, dan Aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan Aku akan hidup oleh Aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini katakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudara, siapapun dengar kalimat seperti ini akan terheran-heran dan akan menghina yang bicara. Ini guru apa ini? Guru yang akhirnya mengatakan dagingnya boleh dimakan. Ayo, mari kita potong-potong dia yuk. Mari kita ambil dagingnya yuk. Mari kita makan yuk. Lalu darahnya kita minum yuk. Apa artinya kalimat seperti ini? Di dalam sejarah manusia tidak pernah ada orang yang mengajar kalau dia akan menjadi makanan untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Di dalam agama apapun tidak pernah ada pelajaran seperti ini. Bukan saja demikian, pelajaran ini sangat melanggar akan ajaran agama yang sudah diterima dan sudah dipercayai oleh orang Yahudi, yang mereka terima dari Musa di dalam Taurat. Karena Taurat mengatakan engkau tidak boleh minum darah.
Sehingga dengan sendirinya mereka langsung vonis, ini nabi palsu, ini orang gila, ini kerasukan setan, ini orang pengajaran memberikan kesesatan kepada kita. Dengan sendirinya mereka ambil kesimpulan, ini orang yang sangat tidak menghargai ajaran-ajaran perjanjian lama yang adalah perkataan yang diwahyukan dari Tuhan. Ini orang yang sangat kurang ajar untuk menekan dan sangat menghina kebudayaan Yahudi. Saudara-saudara, saya sudah berapa kali bicara sama saudara, semenjak pasal kelima, jalan menuju salib sudah tidak bisa dibalikkan lagi. The only way going to Calvary is determined. No way to return. Tak mungkin berubah. Karena di situ ada sesuatu konsep Kristus yang sama sekali bertitik tolak dari konsep orang Yahudi yang mereka kira mereka sudah menerima perjanjian lama dari Tuhan Allah sendiri. Bangsa satu-satunya yang dikaruniakan firman, bangsa satu-satunya yang menerima wahyu, bangsa satu-satunya yang mengerti Taurat, bangsa satu-satunya yang diberikan nabi. Mereka jauh lebih tinggi dari semua bangsa. Dan mereka mempunyai superioritas, hak istimewa, karena firman yang hidup sudah dikaruniakan hanya kepada bangsa ini. Kemurnian darah yang turun dari Yakub mengakibatkan mereka sangat menghina orang Samaria karena campur darah. Orang Samaria saudara ditawan pergi ke negara yang lain. Mereka nikah sama bangsa-bangsa yang lain. Mereka pulang membawa benih yang tidak lagi murni. Keturunan mereka ada keturunan yang campuran darah. Campuran darah itu adalah hal yang dihina. Campuran darah ada yang tidak mungkin setia kepada Tuhan Allah. Campuran darah berarti orang kafir yang telah merubah akan benih sesungguhnya dari Tuhan. Saudara-saudara, sehingga mereka melihat apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sama sekali bertitik tolak, berbeda sekali dengan ajaran yang mereka terima dari Musa. Lalu bagaimanakah bisa mereka menerima begitu saja? Maka mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, perkataan Yesus yang berbeda dengan konsep mereka adalah mereka memerlukan roti. Tapi Yesus mengatakan roti yang kamu makan itu roti materi. Roti yang kamu makan itu roti yang sudah makan pun bisa mati. Meskipun engkau pernah melihat mujizat yang besar, ada roti yang turun dari surga untuk nenek moyangmu. Dan itu namanya mana. Bukan sekarang mana, artinya mana ya. Itu mana yang turun dari surga, memberikan kecukupan kepada lebih 2 juta manusia yang berada di padang merantara, yang keluar dari Mesir, yang ikut Musa. Ada roti yang dijanjikan Tuhan karena mereka dipelihara langsung oleh Tuhan Allah. Nah sekarang di tengah-tengah padang belantara sudah tidak ada roti yang namanya mana. Semua yang pernah makan itu sudah mati. Yesus berkata membandingkan yang materi sama yang rohani, yang sementara sama yang kekal, yang kelihatan dan tidak kelihatan, berkali-kali. Dan ini jelas sekali. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, nenek moyangmu terus menerima dan minum air sampai zaman ini dari sumur yang diturunkan oleh Yakub. Tetapi akibatnya sudah minum tetap haus kan? Tidak pernah puas kan? Sekarang dia berkata kepada orang, nenek moyangmu pernah makan mana yang turun dari Tuhan, tapi mereka tetap mati juga kan? Tidak ada satu yang sudah makan roti itu tidak mati. Tidak ada orang yang minum air itu tidak dahaga lagi. Berarti materi bagaimanapun kita perlu itu tetap limit. Materi bagaimana penting untuk mencukupi hidup kita secara jasmani itu tetap sementara. Nah, yang mau Yesus bawa dari konsep mereka kepada konsep Tuhan Yesus adalah keluar dari keterbatasan ciptaan untuk menerima ketidakterbatasan daripada penebusan. Nah, ini titiknya. Dan titik ini tidak diterima karena mereka tidak bisa keluar. Saudara-saudara, banyak orang ya, bagaimana dengar khotbah, bagaimana mengerti, bagaimana mengetahui kebenaran, tetap tidak sadar dan tidak mengerti. Karena apa? Limit.
Limit itu terus mencengkeram mereka. Limit itu terus membatas mereka. Sehingga mereka tidak bisa terobos. Paulus berkata, semacam perempuan dengar firman seumur hidup tak mungkin mengerti. Saya waktu muda baca ayat itu kaget. Jangan-jangan saya orang itu. Dengar terus. Tetapi tak ngerti. Dengar lagi, tetap tak ngerti. Sampai mati tak ngerti. Itulah bedanya manusia sama binatang. Saudara, kalau ada seekor anjing, engkau sayangnya sampai lebih daripada anakmu sendiri. Ada orang begitu. Ya, karena anak kurang ajar berontak. Kalau anjing tak pernah berontak, maka lebih sayang anjing. Saya lebih baik pelihara anjing daripada kamu kurang ajar berontak terus. Aku suruh apapun lawan. Kalau begini ya jangan lahir anak, beli anjing aja. Ya, saya dengar seorangnya psikologis bicara sama seorang, kamu ingin jadi pemimpin? Iya. Tetapi tidak ada orang mau dipimpin saya. Ya sudah, tidak ada orang mau dipimpin kamu, ya beli anjing 5 aja. Engkau pasti jadi pemimpin yang sukses. Semua taat kok. Ya. Susahnya mau suruh orang dengar, susahnya suruh orang taat. Yang pelihara anjing aja, duduk, loncat. Aduh, puas banget ya. Ya, ini paket kepemimpinan saya sekarang boleh dilaksanakan. Aktualisasi diriku sendiri. Beda. Kenapa? Dia dengar duduk, berdiri, lari, loncat, tidur. Dia cuma dengar ini 5 kalimat itu. Tetapi apa saja ajarkan, mereka tidak ngerti. Bedanya manusia sama binatang, ada manusia bisa berontak. Tetapi kalau sudah mengerti, ketaatan itu bernilai tinggi sekali. Binatang bagaimana taat, tidak pernah mengerti hal-hal melampaui insting dia. Bedanya di sini. Dan ini perbedaan qualitative difference. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat-ayat yang lain, dombaku mendengar suaraku. Kamu tidak mengerti, tidak mendengar suaraku karena kamu bukan dombaku. Ayat-ayat seperti begini sebenarnya menyatakan apakah engkau sudah menerobos limit atau tidak. Jika engkau tidak pernah bisa menerobos limit, maka engkau akan bodoh seumur hidup. Tidak pernah keluar daripada keterbatasan yang sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh manusia. Karena manusia justru adalah manusia. Karena dia mempunyai satu kebebasan. Bukan semau dewe namanya kebebasan. Kebebasan menerobos limit. Menerobos limit. Menerobos limit. Kenapa engkau ke Singapura? Engkau ingin menerobos limit. Kenapa tidak di Indonesia? Karena di Indonesia cara mendidik, cara belajar banyak limitnya. Akhirnya engkau melimit batasan yang disebut ikatan nasionalisme. Engkau menjadi internasionalis. Engkau akan keluar daripada limit tradisi pikiran yang sempit. Jika engkau mendapatkan guru yang bisa membebaskan pikiranmu, yang bisa menunjuk sesuatu jalan untuk bagaimana menerobos, kau berbahagia sekali. Demikian firman Tuhan yang turun dari surga, itulah kunci penerobosan. Tapi penerobosan itu tidak gampang kecuali pimpinan Roh Kudus dan orang-orang dipilih oleh Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, kau bukan dombaku, maka kau tidak dengar suaraku. Nah, suara Tuhan itu begitu tinggi, begitu superior. Tapi kalau didengar begitu paradoks dan begitu berkontradiksi. Apa itu? Suruh orang makanlah dagingku. Ayo tak gigit ya. Nah, orang kalau mengerti kalimat itu tidak ada penerobosan, tidak ada pelampauan terhadap limit. Dia akan mengerti Alkitab dengan cara interpretasi yang disebut metode yang dikatakan letterlek, harafiah. Harafiah. Kalau mengerti secara harafiah, engkau sudah terikat oleh bahasa. Diikat oleh semua konsep-konsep yang hanya tercantum di dalam kata-kata itu saja.
Kata-kata Yesus harus dimengerti melalui penerobosan. Ajaran-ajaran Alkitab harus dimengerti melalui penerobosan. Dan penerobosan itulah tandanya beriman. Yang disebut iman yaitu percaya kepada yang tidak kelihatan melalui batasan kelihatan yang mengikat kita. Itu namanya iman. Iman berarti aku tidak berada di dalam kurungan konsep yang lama. Bukan kurung di dalam sesuatu perbatasan yang tidak pernah berubah, kaku. Iman itu menerobos. Iman itu menuju kepada kegagalan. Dan iman itu memegang yang tidak kelihatan. You're holding the hand of the unseen, of the invisible God. Pada waktu engkau memegang, engkau berhubung dengan yang tidak kelihatan. Itu namanya iman. Waktu engkau mau menerobos, engkau harus mengaku dirimu terbatas. Engkau tidak mau mengaku dirimu terbatas. Engkau memutlakkan dirimu yang tidak mutlak. Akibatnya engkau menghina yang sungguh-sungguh mutlak. Saudara-saudara, yang tidak mutlak kalau dimutlakkan, akhirnya adalah penghinaan terhadap dianggap tidak mutlak. Tetapi memutlakkan yang tidak mutlak itu adalah sesuatu penyesatan dan sesuatu kesalahan yang telah overvalue yourself. Sedangkan Tuhan Allah adalah mutlak yang mutlak. Sehingga Allah kalau tidak dimutlakkan, sama salahnya dengan engkau memutlakkan diri yang tidak mutlak. Yang tidak mutlak tidak boleh dimutlakkan. Yang mutlak tidak boleh tidak mutlakkan. Kalau engkau absolutize yourself, you never realize your limit and you think you are more than any others. Nah, saudara-saudara, maka kalimat-kalimat Yesus Kristus secara lahiriah, secara letalak itu tidak beres. Makan daging, minum darahku, engkau ada hidup kekal. Ini orang gila ini. Tidak ada orang pendeta ngomong, ayo silakan makan dagingku, potong-potong jadikan rawon atau soto. Minumlah darahku, campur-campur es darah Yesus. Itu ngomong apa itu? Saudara-saudara, darah Yesus dan daging Yesus, apa artinya? Daging itu asalnya adalah firman. Firman menjadi daging. Nah, penerobosan ini adalah mengerti sesuatu dunia yang tidak kelihatan datang ke dalam dunia yang kelihatan, dan kebenaran yang tidak pernah berubah itu telah kunjung di dalam dunia yang penuh dengan perubahan ini. Nah, manusia bedanya agama dengan keselamatan adalah di dalam agama manusia mencari firman. Di dalam keselamatan firman mencari manusia. Semua 1, 2, 3. Di dalam agama manusia mencari firman. Di dalam keselamatan adalah firman yang mencari manusia. Firman mencari manusia, akhirnya firman menjadi titik tolak. Manusia mencari firman, manusia menjadi titik tolak. I am seeking for the truth. Aku mencari kebenaran. Yang mencari siapa? Aku. Yang dicari siapa? Kebenaran. Titik tolak di mana? Di sini. I am seeking after the truth. Aku sedang mencari kebenaran. Yang mencari aku, yang dicari kebenaran. Di dalam hal ini manusia menjadi inisiator dan kebenaran menjadi objek yang dibutuhkan saja. Because I need truth. Aku mencari kebenaran. Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung yang boleh kita dengar daripada tuntutan manusia. Tetapi di dalam kalimat ini, dia bukan cari makan, bukan cari muka, bukan cari kuasa, mencari kebenaran. Agung sekali. Di dalam kalimat ini mengandung beberapa fakta. Pertama, dia mengaku dia bukan kebenaran. Betul? Saya bukan kebenaran, saya cari kok. Kedua, ini membuktikan dia memerlukan kebenaran. Betul? Saya bukan kebenaran. Nah, saya perlu kebenaran, maka saya mencari kebenaran. Nah, ini membuktikan kebenaran yang lebih besar dari dia. Karena kebenaran dituntut supaya mengisi kebutuhan. Kebenaran itu akan memuaskan dia. Bukan dia yang melengkapi kebenaran. I need truth. I'm seeking the truth. I'm lifting up truth. I am defending truth. I love truth. Kebenaran yang menyukupi, yang melengkapi, yang menyempurnakan manusia, itu bukan hanya melengkapkan, menyempurnakan karya sendiri.
kebenaran itu melengkapi kepuasan dari seluruh umat manusia, maka dia sanggup mengisi kebutuhan semua manusia. Dia lebih besar daripada semua manusia. Nah itu pasti bukan manusia, yaitu Allah. Maka Alkitab telah mengadakan sesuatu pengertian jauh lebih tinggi dari semua agama, yaitu the truth is God. And truth to satisfy the need of the whole world of man, and the truth initiative himself come to seek after man. Kebenaran itu besar, kebenaran menyukupi semua orang, maka kebenaran lebih besar dari semua orang. Kebenaran itu pasti tidak terbatas. Kalau kebenaran melampaui semua orang, mengisi kebutuhan, memuaskan kebutuhan semua orang, dan dia melampaui semua orang yang tidak terbatas, dia pasti bukan manusia, dia Allah. Tetapi kebenaran diidentikan dengan Allah. Ini yang tidak ada di agama. Karena agama menganggap ada Allah yang berada di awan-awan atau di mana, tetapi tidak menggabungkan kebenaran is God. Yohanes pasal 1 mengatakan dari permulaan adalah firman, dan firman beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari permulaan firman beserta dengan Allah. Itu berapa kalimat sudah melampaui semua pengertian agama. The truth is God, and truth is with God, and truth is coming to seek after man. Pasal pertama, firman itu Allah, firman beserta dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari permulaan dia sudah ada, dan dia beserta dengan Allah. Ayat 14, firman menjadi daging. Maksudnya firman menjadi daging bukan secara kebenaran itu datang secara inisiator. Dia bertitik tolak pada diri sendiri. Start from he himself. As a starting point, he comes. Dia datang dari tempat dia sebagai firman, sebagai Allah, mencari manusia. Dan dia mencari manusia, akhirnya dia menjadi daging. Ini ajaib luar biasa. Ini saya kira orang seperti Yohanes dikasih 100.000 gelar doktor tidak cukup. Karena dia punya ajaran jauh lebih dari Plato, daripada Socrates. Cuma kita baca kitab ya, baca, ngerti pokoknya lewat. Mari kita menerobos batas. Dan Roh Kudus yang membawa kita keluar dari kesempitan dan keterbatasan letterak. Karena Paulus berkata, harafiah mematikan. Makna kerohanian menghidupkan. Kalau kita baca seperti orang Yahudi, dia baca, dia belajar, dapat SKS, lalu tumpuk sebanyak mungkin, akhirnya mendapatkan diploma akademik. Orang akademik yang puas diri dengan apa yang sudah dia raih, tetapi tidak pernah mengerti apa yang dicerahkan oleh Roh Kudus, dia tetap adalah akademik yang mati. Karena harafiah itu mematikan. Firman dan daging digabungkan dengan Kristen, yaitu Allah mau serta dengan manusia. When the word of God became flesh, it means God is in man. God is limited in the human form. Allah terkurung di dalam bentuk manusia. Allah yang adalah roh sekarang menjadi daging. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang kekal menjadi sementara. Yang bersifat yang tidak rusak berada daging yang kelihatan bisa rusak. Paradoks itu membuat manusia bingung. Maka apa artinya dagingmu boleh dimakan? Apa artinya darahmu boleh diminum? Engkau seorang gila. Engkau seorang kerasukan setan. Perkataanmu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Pokoknya siapa yang akal budinya sehat pasti menghina kamu. Tapi mereka tidak sadar. Di belakang kalimat dagingku boleh dimakan, berarti firman itu bukan hanya untuk dimengerti, ditelan sampai menjadi sebagian hidup. Di dalam kitab suci berapa kali malaikat memberikan gulungan kitab, suruh Nabi makan. Bagaimana makan? Makanlah gulungan kitab ini. Setelah dimakan, maka saudara-saudara, berarti firman masuk ke dalam hidupnya. Nah ini artinya sebenarnya sudah pernah tertulis di dalam kitab-kitab yang lama. Makanlah gulungan kitab itu. Berarti terima firmanmu. Menerima bukan dari telinga, menerima dari mulut. Menerima mulut berarti menerima sampai menjadi sebagian hidupmu. Kita dengar firman Tuhan itu hanya menjadi pengetahuan yang masuk kuping. Atau mendengar firmanmu sebagai satu makanan rohani yang masuk ke dalam jiwa
di spiritual kita. Lalu makanan biasanya kalau sudah masuk mulut, dia akan mulai masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam seluruh tubuh dan menjadi sebagian dari hidup. Apakah firman yang kita dengar bertahun-tahun dalam menjadi sesuatu gizi yang menjadi sebagian hidup kita? Apakah firman yang kita mengatakan hanya untuk menjadi syarat untuk mendapatkan SKS lalu lulus sekolah teologi? Beda sekali bukan? Saudara-saudara, makan firman. Dagingku boleh kau makan. Jangan dimengerti makan daging ini. Bukan. Firman menjadi daging. Kebenaran sudah berada di tengah kita. Dan ini namanya Immanuel. Immanuel. Manu itu akar dari istilah manusia. Elohim. Menjadi. Immanuel. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Kebenaran beserta dengan kita. Pada waktu Petrus jabat tangan dengan Yesus, itu dia berjabat dengan Immanuel. Pada Yohanes mendengarkan perkataan Yesus Kristus, dia mendengarkan Immanuel. God with us. God is in the midst of us. God became flesh. Dan kita mendengar firman, bukan mendengar secara membabi buta. Mengerti dan menerima seperti makanan. Ini artinya makanlah dagingku. Sesudah minumlah darahku. Minum darah paling gampang dimengerti yaitu pada waktu perjamuan suci kita minum, yaitu minum darah. Makan daging yaitu perjamuan suci, kita makan roti itu. Tetapi yang disebut firman itu daging, yang disebut darah itu hidup. Karena engkau tidak boleh minum darah karena hidup ada di tengah darah atau di dalam darah adalah hidup. Demikian dalam Pentateuch yaitu kitab Musa dikatakan manusia tidak boleh makan darah karena di dalam darah itu ada hidup. Di dalam darah ada hidup atau hidup binatang ada di darah. Ini tidak dimengerti oleh manusia secara tuntas sampai kira-kira abad ke-20 mulai sadar. Yang disebut hidup mengandung darah atau darah berada di dalam hidup itu betul-betul dibuktikan melalui studi kromosom. Ya, melalui studi DNA, melalui studi-studi yang makin mutakhir. Makin jelas Alkitab betul. Kenapakah kromosom angkanya beda di dalam darah manusia dibanding dengan darah monyet? Kenapa darah yang angkanya di monyet beda dengan darah yang berada di dalam gorila? Kenapa dari gorila lain dengan simpansi? Simpansi mungkin paling dekat dengan manusia. Nah itu darah itu mengandung kode-kode, mengandung unsur-unsur yang Tuhan cipta di dalam dan tidak boleh buka. Sehingga simpansi melahirkan simpansi. Monyet melahirkan monyet. Tidak ada yang monyet melahirkan tikus. Tidak ada yang kucing melahirkan harimau. Nah, di situ ada kode-kode yang Tuhan simpan. Dan bukan saja demikian dengan penemuan-penemuan terus menerus. Bahkan sekarang kita bisa menemukan orang ini keluarganya banyak kanker. Kenapa? Keluarga ini yang meninggal kanker 1, 2, 3, 4. Karena di dalam mereka punya darah ada hal-hal nomor berapa ada kelemahan-kelemahan. Nah sekarang medis sedang mencari pengobatan melalui pengertian yang baru seperti ini. Dan semua penemuan dari medis ini membuktikan satu ayat dari Alkitab. The life is within the blood. Itu sebab perjanjian lama mengatakan jangan minum darah. Nah kalimat ini kalau diterapkan untuk mengerti kalimat Yesus Kristus. Makanlah dagingku, minumlah darahku. Engkau langsung katakan dia gila. Tetapi karena hidup ada di dalam darah. Dalam darah mengandung hidup. Seperti apa yang dikatakan 3.500 tahun yang lalu oleh Musa. Ini berarti justru kita perlu hidup Yesus Kristus. Yaitu darahnya yang mengandung hidup. Yang dialirkan mengganti kita. Dan dia mati di atas kayu. Saudara-saudara. Dia datang berdaging untuk apa? Untuk boleh berdarah. Dia berdarah untuk apa? Untuk membagikan hidup kepada kita.
Nah ini pengertian begitu rumit dan begitu superior. Justru Yesus tidak memberi penjelasan. Kadang-kadang khotbah kita ya terlalu jelas sampai tidak ada satu yang memberikan lingkup atau memberikan lowong untuk manusia boleh berpikir. Yesus memberi leave some vacuum, some space for your imaginative understanding. Tetapi orang akademik yang sudah terikat oleh semacam sistem logika, mereka tidak mau lagi memikir, tidak mau terima. Pokoknya yang saya sudah belajar dari akademik saya betul, yaitu Torah Musa. Kau orang Galili, ngomongnya ngawur. Kau orang gila, kau rasuk setan. Jadi tidak ada pertemuan. Waktu Yesus mengkhotbahkan tentang I am the blood and my flesh. You should eat it and drink from it. Mereka tidak bisa ngerti. Mereka mengatakan, loh ini siapa sih ini? Bukankah ini anak Yusuf kan? Dan ibunya namanya Maria kan? Kan. Apa itu artinya? Kita sudah ngerti dia kok. Nggak usah belajar lebih banyak. Dia kan gitu ya kannya. Dia kan anaknya Maria toh, ya suaminya Yusuf toh, katanya Nanika beranak toh, kurang ajar toh, ya. Satu kali seorang murid saya mengatakan, Pak Tong kalau ke Siantar jangan lupa khotbah dan injili papa saya. Oke, saya pergi Siantar, bikin kabangan rohani. Hampir 600 orang datang di dalam satu tempat yang hanya bisa terima 300 orang. Penuh sesak. Dan paginya saya pergi mengunjungi beberapa keluarga. Dan orang yang suruh saya injili papanya adalah orang yang waktu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, diusir keluar dari rumahnya. Dan dia menjadi orang yang sekolah teologi. Sebelum lulus dia berdoa, jangan sampai papa saya mati belum kenal Yesus. Wah, pasti Fatong mau pergi ke situ. Fatong tolong ya pergi rumahku, alamannya ini, papa saya umur gini, dia sudah tua, tolong injili dia. Saya pergi. Waktu saya pergi, bapaknya tanya, siapa kamu? Anak muda kalau gini biasanya takut ya. Waktu itu saya masih umur 30 lebih. Saya tidak jawab, saya adalah saya. Siapa kamu? Saya guru yang mengajar sekolah teologi. Dan anakmu murid saya. Oh, kau guru anak saya? Saya bilang, atas anugerah Tuhan. Iya, silakan duduk. Ada apa datang ke rumah ini? Orang tua itu berwibawa ketuaan gitu ya. Terus saya bilang, anakmu mengharapkan saya memberitakan Injil Kristen kepada kamu. Jadi, lu mau saya jadi Kristen ya? Saya bilang, Tuhan mau engkau jadi orang Kristen. Kalau pakai gua mau itu taruh kecil. Tuhan mau engkau menjadi orang Kristen. Tuhan yang mana? Repot loh sama orang gitu itu. Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Saya bilang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Makin keras suaranya. Kalau orang tua makin keras suaramu ya kan makin kecil kan. Karena dia sudah makan garam lebih banyak dari engkau makan beras. Dia sudah lewat jembatan di Samosum lebih panjang dari jalan yang kau tempuh. Yesus itu Tuhan. Saya serius. Ya, Yesus adalah Tuhan. Saya dari kecil sudah kenal Yesus. Hah? Sekarang saya yang tercengang. Bagaimana kenal Yesus? Itu saya sudah tahu sejak saya kecil. Bapak gak usah datang sini cerita Yesus. Bagaimana? Yesus yang kau kenal itu coba jelaskan. Tuh saya tahu dari kecil. Yaitu anaknya seorang perempuan namanya Maria toh, yang dah kawin terus bisa bunting toh. Saya tahu itu. Lu gak usah khotbah lagi lah. Sebelum kamu ya, SMP, saya sudah dengar semua cerita kosong dari Yesus. Mamanya seorang Danika. Lu percaya Danika bisa hamil? Lu mau ditipu kayak begitu? Saya sudah tahu semua lah. Saya kenal itu Yesus. Jadi silakan pulang. Nggak usah ngomong tentang Yesus lagi. Waduh, sulit sekali ngomong sama dia. Pantas anak-anak diusir.
Gua lahir kamu, kamu menjadi pendeta. Pendeta siapa? Pendetanya Yesus yang mamanya tidak usah nikah. Gua nikah melahirkan kamu. Yesus mamanya dan nikah melahirkan Yesus. Sekarang kamu tinggalkan saya jadi pendeta. Ya tak usir sama dia. Saudara-saudara, saya tidak bisa apa-apa. Tapi dia akhirnya menjadi sopan. Karena dia lihat saya sungguh-sungguh. Maka mulai bicara lebih sopan. Tidak lama kemudian, lalu saya bolehkah saya doakan kamu? Ya silakan. Kalau mau doa ya silakan. Terus saya doa dengan serius. Saya harap Tuhan menangkap jiwa dia untuk merubah konsep dia. Dia tidak terima Tuhan. Tidak lama lagi dia mati. Anaknya nangis sedih setengah mati. Papa saya belum mau terima Tuhan. Seumur hidup diikat oleh konsep Maria tidak nikah kok bisa lahir anak. Ini penipuan terbesar. Saudara, orang Yahudi mendengar kalimat-kalimat Yesus, konsepnya sama. Kamu turun dari surga. Bukankah mamamu itu Maria? Bukankah suaminya Yusuf? Tukang kayu itu loh. Tukang kayu. Yang ada di kota Nazaret. Kita tahu kok. Adiknya juga namanya tahu. Kadang-kadang main di rumah encik saya itu. Itu semua kita kenal. Dan kamu siapa? Kamu roti surga. Roti. Kamu daging kok roti. Kamu turun dari surga. Siapa ini? Kalau tidak makan daging, engkau tidak ada hidup kekal. Kalau tidak minum darahmu, engkau tidak ada hidup yang kekal. Ngomong apa itu? Saudara-saudara, mereka melihat Yesus dari lahiriah. Mereka menghina Yesus. Tidak mengerti arti sesungguhnya. Apa yang dikatakan Yesus di pasal 6, 7, 8. Ini mempunyai banyak hal yang tak pernah dikatakan oleh siapapun di dalam pendiri-pendiri agama. Kalimat-kalimat yang begitu tinggi dan begitu sulit dimengerti. Tapi sesungguhnya kuncinya yaitu firman menjadi daging. The word became flesh. God appeared himself in the human form. Ini perlu iman. Maka Paulus mengatakan ini rahasia yang paling dalam. Paling besar. Itu Allah menyatakan diri sebagai manusia. Waktu engkau berjabat dengan manusia biasa. Ya sama-sama. Lu orang, gua juga orang kan. Ayo sama-sama jabat tangan. Tapi waktu menemukan Yesus Kristus, engkau tidak tahu. Dia adalah firman yang menjadi daging. Yang dijama itu daging. Tetapi di belakang daging itu sifat ilahi. Rahasia begitu besar. Dan yang mengerti rahasia ini akhirnya menulis satu kalimat yang menakutkan. Saya membaca itu. Yaitu 1 Yohanes pasal 1. Mari kita membaca. 1 Yohanes pasal 1. Dan saudara bandingkan siapa, agama apa yang mempunyai pengertian seperti ini. Engkau baru sadar siapakah Yesus Kristus. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Lalu selain Injil Yohanes masih ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Terakhir Wahyu. Di dalam 27 buku perjanjian baru, 5 ditulis oleh Yohanes. 1 Yohanes atau Yohanes yang pertama, ayat pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekarang membaca sekali semua. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Atau terjemahan lain begini. Sesuatu yang ada pada semula, tetapi kami pernah dengar dengan teliti. Kami telah memandang dengan mata secara sangat jelas. Dan kami telah pegang dengan tangan, meraba dagingnya. Itu adalah firman kekal yang turun ke dunia. Dan inilah yang kami beritakan kepada kamu. Firman yang hidup. Nah, apa yang ditulis, apa yang dikabarkan oleh orang Kristen. Kalau kita mengabarkan agama Kristen hanya menyalurkan pengetahuan saja. Nah, itu adalah penyaluran teori. Tapi
Yohanes bilang tidak. Yang kau berikan akan ku sekarang tulis kepadamu. Yang ku salurkan kepadamu adalah hidup dari firman. Dan firman itu ada pada semula. Tetap dia menjadi daging. Kami pernah melihat dengan matanya sendiri. Istilah lihat di sini. Dia bahasa Grekanya. Bukan to see. Tapi to gaze. Bahasa Inggris kalau see. Ya ini. Look. Ya begini. Gaze. Saudara, kalau engkau melihat orang lewat, ya, I see. Tapi ada sesuatu yang menarik. I look at him. Pada waktu akhirnya tertarik. Lalu engkau mau jadikan dia pacarmu. Engkau bukan see. Engkau berlook, engkau gaze. Terpaku di situ. Itu namanya gaze. Makanya yang dikatakan di sini. Yang kami lihat dengan mata kami sendiri. Gaze on him. Berarti Yohanes setelah dia tahu Yesus adalah Allah menjadi daging. Dia tidak lagi menganggap dia orang biasa. Dia perhatikan dengan mata yang terpaku kepada dia. Meneliti, menyelidiki, mengamati. Gaze on Jesus Christ. Dengan mata sendiri. Dan kami dengar, telinga kami dengar sendiri. Dengar. Pendengaran itu lain loh. Saudara-saudara, ada satu orang saya tanya, engkau bisa dengar bahasa Inggris? Bisa. Perancis? Bisa. Jerman? Bisa. Lalu dia tambah satu kalimat, bahasa apa saja saya bisa dengar, cuma tak ngerti. Jadi itu pendengaran apa? Pendengaran begitu. Tetapi kalau engkau sudah ngerti, masih ada satu macam mengamati apa yang kau dengar. Nah inilah Maria. Maria sama Marta bedanya apa? Yesus kalau datang ke rumah Yesus khotbah, Maria juga dengar, Marta juga dengar. Tapi Marta sambil dengar, sambil goreng nasi cincang. Khotbah terus, mau khotbah, buat dengar kok. Tapi Maria duduk dengar. Jadi itu dengarnya lain kan. Gaze lihatnya lain. Dengar, mendengarkan itu dengarnya lain. Ketiga, kami meraba dengan tangan sendiri. Tidak ada kalimat seluruh kitab suci satu-satunya kali. Firman kami raba dengan tangan sendiri. Firman kami gaze dengan mata kita. Firman kami dengar dengan telinga kami sendiri. Dan akhirnya kita sadar ini firman hidup. Ini hidup kekal. Sekarang saya tulis tentang apa? Tentang firman yang hidup itu dari saya yang mengalami sendiri untuk memberitahu kepada kamu. Itu namanya mengabari Injil. Orang yang mengabar Injil sendiri tidak kenal Injil. Tidak mungkin. Orang yang cuma sekolah SKS cukup lalu menjadi pendeta. Itu omong kosong. Harus engkau mengalami. Engkau sendiri mengerti. Engkau sendiri mendapatkan kuasa. Engkau mengalami hidup yang bekerja merubah hidupmu. Akhirnya hidup dari Yesus Kristus. Yang telah menjadikan engkau orang Kristen yang sungguh-sungguh. Baru engkau beritakan. You speak out what you prehend. What you understand. What you realize, what you experience. Waktu seseorang membicarakan sesuatu dari pengertian hanya dengar dan pengertian yang dalam merubah hidup lain sekali. Cognitive understanding and experimental understanding lain sekali. Saya sudah pernah kasih tahu sama kamu seorang tua yang kakaknya mati memberikan banyak uang untuk anaknya. Jadi dia itu adalah atau adalah anti daripada anak muda itu. Dia mengatakan, hei, engkau anak kakak saya. Saya tetap orang tua yang lebih tua dari kamu. Dan karena engkau anaknya kakak saya, maka saya anjurkan kamu dengar baik-baik. Uang yang bapakmu turunkan kepadamu, itu hakmu untuk mewariskan. Tetapi sayalah adiknya. Saya tahu bagaimana kakakku berjuang puluhan tahun. Waktu dia mati sudah terhimpun uang begini. Dibagikan kepada engkau berapa saudara. Maka saya minta engkau dengar baik-baik. Jangan bergaul dengan kawan yang jelek. Jangan berdagang dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Karena mungkin tidak lama kemudian uangmu ditipu semua. Artinya baik hati ya. Terus dijawab apa? Tahu-tahu. Gak usah tahu. Gak usah cerewet. Orang tua itu kebanyakan cinta hatinya baik. Tahu hatinya baik. Tapi cerewetnya itu gak tahan.
Terima kasih atas ceremanmu yang penuh cinta kasih. Atau terima kasih atas cintamu yang penuh cerewet sama. Dan dia bilang, tahu, saya nggak tahu. Dan dia berdagang. Dia cari orang partner untuk berdagang. Di dalam berapa bulan, semua ditipu. Habis semua. Sudah itu, apa yang diwarisi seumur hidup menjadi nol. Sesudah itu dia mulai sedih. Loh, saya dapat modal dari mana untuk bekerja? Saya mau makan apa? Uang begitu banyak yang papaku turunkan, saya sudah habis semua. Lalu dia sedih-sedih. Antinya datang lagi. Kenapa begitu susah? Apakah uang sudah ditipu orang? Iya. Engkau mesti hati-hati. Jangan sekarang bergaul. Dia jawab apa? Tahu. Gak tahu. Dulu tahu. Sekarang tahu. Beda gak? Kalau di hurufnya sama TAU sama dong. Dulu tahu. Sekarang tahu. Sama. Hurufnya sama. Tapi pengalamannya sama. Dulu tahu-tahu di otak. Sekarang tahu-tahu sudah bangkrut. Saudara. Maka cognitive understanding and experimental understanding lain. Yohanes mengatakan, aku memberitakan kepadamu. Beritakan kepadamu firman hidup yang ada pada semula. Yang pernah aku gaze dengan mataku sendiri. Yang pernah aku dengar dengan telingaku sendiri. Yang pernah aku jamah dengan tanganku sendiri. Itu aku beritakan kepadamu. Saya sangat senang dengan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dari jiwa mereka, dari hati mereka yang sudah bersatu dengan Tuhan. Saya ketakutan murid-murid saya hanya memberikan khotbah karena sudah bisa kutip buku sini sana, lalu akhirnya menyalurkan hanya pengetahuan saya. Yesus Kristus yang turun dari surga, dialah sendiri yang mengalami apa namanya deny himself. Apa namanya dia sacrifice himself. Apa namanya descend from heaven. Turun dari takhta yang tertinggi. Turun dari tempat disembah sujud oleh semua malaikat. Dan lahir di palungan. Dia tahu apa itu limit. Kalau dia mau melepaskan kita dari limit untuk menerobos ke kekekalan, dia sendiri harus melepaskan kekekalan, menerobos ke dalam limit. Ini adalah arah yang sama berbeda. Semua agama adalah dari keterbatasan, ingin melepaskan diri menuju kepada kekekalan. Itu satu keagungan yang luar biasa. Maka pendiri agama itu paling sedikit. Genius di dalam seni lebih banyak dari genius dalam musik. Genius dalam musik lebih banyak dari genius dalam agama. Dan pendiri agama seluruh sejarah tidak lebih 10 orang. Tapi genius di dalam sains bisa ratusan ribu orang. Jadi jangan kira sains itu hebat sekali. Agama dan genius yang mengerti agama, lalu mempunyai karisma untuk memimpin dengan pengaruh keagamaan, itu orang sedikit sekali. Yesus Kristus berbeda dengan semua karena dia adalah firman menjadi daging. Dia sendiri dari ketidakterbatasan limit. Dia sendiri korban, sendiri membatas, sendiri turun, sendiri diikat di dalam keterbatasan. Maka pada waktu dia mengatakan makanlah dagingku. Dia tahu dia adalah firman kebenaran kekal yang menahan dan mengkurung, melimit diri menjadi daging. He know what he is talking and he experience everything he talks. Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang adalah hidup tidak terbatas, yang akhirnya melimit diri menjadi hidup terbatas di dalam palungan. Dan dia mengatakan makanlah dagingku, minumlah darahku. Jikalau engkau tidak makan dagingku, tidak hidup kekal. Jikalau engkau tidak minum darahku, engkau tidak hidup kekal. Aku adalah roti yang turun dari surga. Maksudnya apa? Yang kau tahu tentang nenek moyangmu makan mana, itu hanya lambang. Mana yang turun dari langit, lalu nenek moyang makan mana itu hanya satu simbol. Itu bukan sesungguhnya. Saudara-saudara, apakah kita lebih suka kotak daripada arloji yang mahal? Lebih dari arlojinya? Atau kita lebih suka arlojinya dari kotanya? Yang mana lebih penting?
Kalau ada seorang laki-laki memberikan berlian, cincin yang besarnya 5 karat kepada pacarnya. Lalu pacar bilang, aduh kok bagus kotanya ya. Lalu cincinnya dibuang kota nih. Orang kendeng kan? Saudara-saudara. Maka engkau harus mementingkan apa yang menjadi inti. Apa yang menjadi kualitas. Apa yang menjadi bobot yang sesungguhnya. Daripada lahiriah. Yesus sengaja adalah berlian paling besar disimpan di kotak yang jelek. Tubuhnya jelek. Kelihatan biasa. Seperti manusia. Tapi di dalamnya ada bobot yang tertinggi. Aku adalah firman yang turun dari surga. Yang di luar ini hanya lahiriah. Yang kau lihat itu hanya bayang-bayang. Kalau engkau lihat bayang-bayang pacarmu datang, engkau senang. Lalu engkau terus pegang bayang-bayangnya. Ya gendeng dong. Kalau engkau dikirimi foto dari pacarmu, engkau senang. Aduh, aku terus tulis surat sama dia. Engkau tidak usah datang. Sebenarnya aku sudah mencium kamu. Yang kau cium itu foto. Bagus kok. Foto bagus, saya sudah sempurna. Saya sudah puas inilah. Lalu engkau telepon sama dia. Tidak usah datang, tidak apa-apa. Asal ada foto sudah cukup. Nah itu orang Yahudi. Yesus datang tidak dikopres. Tapi bayang-bayang Yesus perjanjian itu yang distudi. Mereka mempelajari Yesus, mempelajari Kristologi. Tetapi Kristus yang betul-betul dia salibkan. Bukan engkau, bayang-bayang cukup. Yesus Kristus berkata tidak. Yang mana di perjanjian lama? Oh itu mujizat 2 juta manusia makan. Tak usah takut kelaparan karena Allah menyukupi. Ini tidak ada pada bangsa lain. Yesus berkata mereka habis makan. Akhirnya mati juga dong. Jadi yuk kira itu apa? Itu makanan sementara. Jangan kamu berusaha mati-matian untuk mencari makanan yang bisa rusak. Engkau harus berusaha mencari makanan yang tidak rusak untuk selama-lamanya. And I am that food. I am the food, I am the loaf, I am the bread come down from heaven. Akulah roti yang turun dari surga. Nah engkau datang kepadaku dan engkau menerima aku. Karena Bapakku memberikan orang-orang milikku kepadaku. Dan aku akan menghidupkan mereka pada waktu akhir zaman. Ini muncul 3 kali di bagian ini. 3 kali. Barang siapa yang datang kepadaku, percaya kepadaku, dialah orang ditarik oleh Bapakku. Yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Yang datang kepadaku, aku tidak akan membuang mereka. Dan pada akhir zaman, aku membangkitkan mereka dari kematian. Ini semua ada kontras antara yang rusak dan tidak rusak. Daging yang fana dan kekekalan. Hidup yang kekal. Ini ada kontras di antara perbandingan antara yang kelihatan dan tidak kelihatan. Are you seeking for the eternal life? Here. You remember your ancestor. They eat manna from heaven. I am that one. Engkau ingat sejarah. Engkau tahu cerita itu. Engkau membayangkan mujizat manna turun. Itu hanya bayang-bayang. Itu hanya sesuatu yang kelihatan, yang sementara, yang bayang-bayang, yang tidak kekal. Karena nenek moyangmu sudah makan mana, akhirnya toh mereka mati juga kan? Barang siapa yang makan daripadaku, minum daripadaku, dia tidak akan mati. Maksudnya, akhir zaman aku membangkitkan dia sekali lagi. Saudara-saudara, ini semua dikelopkan menjadi satu kalimat pasal 3:16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Sebab barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama kelop. Seluruh ini yang dibicarakan di sini, yaitulah satu ayat di situ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish, but will obtain the eternal life. Datanglah kepadaku, makanlah dagingku, minumlah darahku. Karena daging itu adalah firman yang inkarnasi. Karena darah itu adalah yang mengandung hidup sumber seluruh dunia. Terima dagingku, minum darah. Saudara-saudara, pasal 6 seluruhnya terkandung di dalam 2 kalimat saja. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bergantung kepada setiap kalimat
yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya hidup dari firman Yesus Kristus? Apa artinya hidup yang bersandar kepada setiap kalimat yang keluar dari firman Allah? Saudara-saudara, orang yang dengar kalimat yang penting, lalu dengar sungguh-sungguh. Kalimat itu diterima menjadi sebagian hidupnya. Dia dirubah. Kadang-kadang satu kalimat yang besar, yang penting, yang kekal, yang bermakna kekal, langsung memberikan rangsangan inspirasi. Engkau tidak lagi menjadi seperti itu. After you listen to the truth of God, you never return to the original life of your old time. Kalau engkau dengar firman Tuhan, dan firman yang hidup itu menggugah kamu, engkau tidak kembalilah ke hidup yang lama. Saudara-saudara, saya sangat-sangat merasakan hal ini. Karena ada kalimat-kalimat yang saya dengar umur 17 yang membuat perubahan pikiran saya, mengakibatkan saya seumur hidup tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu saya tidak ikut kebaktian itu. Kalau hari itu yang khotbah bukan khotbah itu. Kalau hari itu dalam khotbahnya tidak ada kalimat-kalimat itu. Saya bagaimana berubah? Bagaimana menentangkan seluruh hidup? Mungkin saya akan menjadi pemuda-pemudi ya sama seperti orang lain. Bisa sekolah selesai, bisa cari duit yang banyak, bisa orang kaya. Akhirnya kelebihan cuma satu, petinya lebih besar. Kalau saya tidak dirubah oleh kalimat-kalimat firman Tuhan, sehingga seumur hidup menjadi hamba Tuhan. Saya sekarang jadi apa saya tidak tahu. Tetapi kalimat-kalimat yang hidup dan yang menghidupkan itulah kalimat yang memberikan kekekalan kepada kita. Saya percaya di dalam khotbah saya berpuluh-puluh tahun, firman-firman yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan telah menggugah dan merubah banyak pemuda-pemudi. Dan saya tidak tahu hidupmu dipengaruhi oleh kalimat apa. Yesus berkata, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri. Kiranya kita semua menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dirubah hidupnya oleh firman kebenaran. Dan firman kebenaran yang paling sejati, yaitu yang pernah tinggalkan surga menjadi daging, hidup di dunia, mati mengalirkan darah bagi kita. Terima daging Yesus, berarti terima firman yang hidup ke dalam hatimu. Terima darah Yesus, berarti menerima keselamatan yang digenapi oleh Dia karena mengalirkan darah setelah inkarnasi. Tuhan memberkati kita menjadi orang yang betul-betul membuka hati, menerima firman yang berbicara, menerima darah kematian yang sudah terlaksana, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini sekali lagi dengan firman-Mu yang hidup. Engkau telah membawa kami kembali kepadamu, memberikan kesadaran, pengertian kepada kami. Kami mengharapkan penerobosan yang sungguh-sungguh terjadi dari ikatan, dari limit, keterbatasan, kebodohan kami yang selalu kami kira kami sudah ngerti, kami kira kami sudah tahu, tetapi hanya tahu secara kognitif melalui pelajaran daripada harafiah. Tuhan, Engkau mau kami masuk ke dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang tidak terhingga, yang tersimpan di rahasia, yang makna jauh lebih tinggi dari sekedar harafiah saja. Kiranya roh kebenaran memimpin kami, roh kebenaran membawa kami masuk ke dalam jantung pengertian firman Tuhan yang indah, sehingga kami tidak lagi bersandarkan segala sesuatu yang hanya di dalam dunia yang kelihatan. Terimalah doa kami. Dengar seruan dari hati kami sedalam-dalamnya. Robalah kami dengan firman yang hidup. Karena manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Dengar doa kami. Kami berterima kasih, bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.